Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di 1000 Ilmu. Hari ini kita akan membahas petani. Banyak dari kita kemungkinan tidak pernah mau menjadi seorang petani. Kenapa begitu? Coba kita tebak. Berapa banyak pemuda yang berpendidikan mulai dari SMK, SMA hingga kuliah, S1, S2 mereka menjadi seorang petani? Hampir tidak ada. Bahkan mereka mengatakan petani adalah pekerjaan yang bisa dikatakan pekerjaan bodoh. Pekerjaan orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan sehingga mereka memilih untuk menjadi seorang petani. Kenapa pekerjaan petani menjadi sesuatu hal yang remeh dan tidak banyak orang ingin menjadi seorang petani? Ketika seorang sarjana mereka memilih untuk menjadi seorang petani, pasti banyak orang ngomong dia goblok. Dia nggak punya kemampuan, dia nggak punya pengalaman, dia putus asa dan dia everything semuanya pokoknya yang jelek dikatakan dia memilih untuk menjadi seorang petani. Ketika sarjana memilih menjadi seorang petani, maka guru-gurunya akan mencemooh dia. Guru-guru SMP-nya, SD-nya mungkin semua kaget. Apa kamu sarjana kok jadi petani? Kenapa kamu gini? Kenapa kamu begitu? Dan sebagainya. Tetangganya ngomongin, waduh kuliah jauh-jauh, kenapa kamu jadi petani? Dan sebagainya. Sehingga paradigma petani saat ini sangat-sangat rendah. Bahkan ketika mungkin dia akan melamar anak seseorang, dia pun akan dicemooh. Kerjaanmu apa? Petani. Dan dia kemungkinan besar akan ditolak. Kenapa begitu teman-teman? Karena ya tadi, kita tahu bahwasanya petani memiliki gaji yang sangat kecil. Selalu berhadapan dengan sinar matahari, berhadapan dengan cuaca yang kadang ekstrim, membuat kulit tidak bagus, membuat hitam, membuat bau badan ya. Karena memang petani kerja di lapangan begitu. Dan kita tahu petani memang seperti itu kerjanya. Dan banyak orang yang tidak akan mau pemuda menjadi seorang petani, tidak akan mau. Mereka lebih memilih untuk kerja kantoran, mereka memilih dan sebagainya. Kerjaan petani adalah kerjaan yang terakhir. Kerjaan yang memang bukan potensial. Tapi saat ini ketika pandemi, kita tahu pekerjaan apa yang paling menguntungkan adalah pekerjaan petani. Kenapa? Ketika dia memiliki pertanian sendiri, dia bisa makan sendiri, dia nggak kelabakan, dia nggak kebingungan dan sebagainya. Teman-teman, di negara-negara maju, di negara-negara hebat, di negara-negara yang saat ini kita kenal Korea, Amerika, Jepang, Inggris dan sebagainya, mereka memiliki yang namanya pangan, memiliki namanya kestabilan pangan. Dari mana mereka beli? Mereka bisa beli karena mereka punya uang banyak. Indonesia mau beli, kita utangnya banyak ya. Dan bagaimana seandainya kita ingin membangkitkan yang namanya pertanian? Orang yang sadar bahwa petani itu merupakan profesi yang baik. Petani profesi yang menguntungkan. Bahkan saat ini Menteri Pertanian mengatakan, saya akan menjamin apabila Anda menjadi seorang petani. Menjamin, ya Anda bisa kaya kalau menjadi seorang petani. Akan dijamin seperti itu. Apakah benar teman-teman? Apakah benar kita bisa menjadi kaya ketika menjadi seorang petani? Bisa belum tentu. Karena kenapa? Petani perlu yang namanya pembelajaran. Mulai dari pemupukan organik, bagaimana menghadapi hama, bagaimana ini tanahnya, itu perlu ada sebuah penelitian. Tapi teman-teman, tahukah kalian bahwasannya saat ini banyak orang-orang yang jurusan pertanian tidak mau menjadi seorang petani. Karena kenapa? Karena ada paradigma tadi. Paradigma di mana ketika Anda menjadi seorang petani, Anda dianggap bodoh, Anda dianggap lemah, Anda dianggap tidak bisa bersaing di dunia industri, di dunia yang saat ini kita kenal dengan 4.0, mungkin ada 5.0, kemudian di era selanjutnya kita nggak tahu. Akan ada seperti itu. Nah, paradigma-paradigma ini harus kita hantam, harus kita leburkan bahwasanya pekerjaan, semua profesi memiliki manfaat, memiliki ketergantungan yang bisa menjadi solusi bagi negara kita. Tidak semua orang harus bekerja di kantoran, tidak semua orang harus bekerja menjadi pedagang. Tidak semua orang harus bekerja menjadi buruh. Tapi kita harus bagi-bagi. Kita bagi-bagi poin-poinnya. Oh, ini kamu harus berdagang, kamu harus menjadi petani, kamu harus menjadi ini dan sebagainya. Agar apa? Agar ada namanya sinkronisasi antara semuanya. Agar berjalan, agar tidak ada ketimpangan sosial yang tinggi. Tapi tadi adalah paradigma. Paradigma ketika kamu jadi petani adalah seperti ini. Ketika kamu jadi buruh seperti ini. Ketika kamu jadi kantoran seperti ini. Ketika kamu jadi PNS seperti ini.
Nah paradigma itu terbentuk ya nggak tahu dari mana, adalah sebuah tradisi gitu. Ketika kamu menjadi seorang PNS, guru SD gitu, tapi PNS, kalian mungkin akan lebih diterima menjadi seorang calon menantu ketimbang kalian adalah seorang petani. Kenapa teman-teman? Karena ya tadi kita tahu bahwasanya sebuah tradisi, sebuah yang culture terbentuk saat ini. PNS itu sosialnya lebih tinggi menurut saat ini, menurut Indonesia, menurut orang-orang masa kini ya, kita bahwasanya tahu bahwasanya orang-orang PNS itu lebih tinggi, orang lebih pintar dan sebagainya, mereka masuk PNS. Sedangkan petani dianggap mereka bodoh, tidak ngerti apa-apa, mereka hanya bisa nanam dan sebagainya. Saya tantang sarjana apapun, saya tantang untuk bisa membuat industri pertanian. Tidak semua bisa, tidak semuanya sukses. Oleh karena itu saya ajak teman-teman yang mungkin saat ini sarjana pertanian, mungkin ada juga sarjana HI seperti saya memiliki cita-cita untuk pulang kampung menjadi seorang petani. Guru saya kemudian bingung, kenapa saya ingin menjadi seorang petani? Karena saya ingin menghancurkan yang namanya paradigma. Menghancurkan paradigma bahwa petani itu cerdas. Petani itu adalah orang-orang yang hebat. Enggak sembarangan orang bisa jadi petani. Enggak semua orang bisa ngerti bagaimana pemasarannya. Nah makanya saya terjun ke sana. Fungsinya buat apa? Saya ketika bisa mengorganisir bagaimana petani ini jalan, kemudian saya membuatkan sistemnya untuk bisa dijualkan, bagaimana penjualannya ini bisa sampai keluar kota, mungkin ke beberapa desa di Kalimantan yang saat ini kita tahu bahwasanya di Kalimantan itu hampir berapa persen gitu dari Pulau Jawa, dari Malang, dari daerah-daerah lain, sayur-sayuran, buah-buahan dari sana, dari China, bisa dari negara Vietnam, Filipina, banyak dari sana. Dari Amerika juga ada. Iya kan? Contoh kedelai. Kita kedelai aja impor gitu loh. Bayangkan kalau seandainya bisa kita tahu bagaimana caranya kedelai kita tanam di tanah Kalimantan. Contoh desa A menanam kedelai. Akan enak di sana seperti itu. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Paradigma petani harus kita hancurkan. Agar apa? Agar banyak pemuda yang sarjana, yang dia memang terjun di dunia industri pertanian, mereka tahu harus mau terjun ke industri pertanian. Mereka yang sarjana ngerti tentang pemasaran, mereka yang sarjana ngerti tentang politik pertanian, terjunlah ke sana. Jangan malu. Kita perangkul sama-sama masyarakat kita. Kita bangun UMKM kita. Agar apa? Nanti ke depannya Indonesia punya kemampuan, kemandirian terhadap yang namanya pangan. Di Solo itu ada satu tempat perkampungan yang dulu memang perkampungannya tidak menjadi apa-apa. Ada suatu ibu-ibu akhirnya membuat sebuah gerakan untuk menanam anggur. Akhirnya kampung tersebut menjadi kampung anggur. Banyak para turis yang datang sebagainya. Dan dia saya anggap pahlawan yang sangat luar biasa. Melebihi Anda yang sarjana. Melebihi apa? Anda sarjana hanya bisa menjadi buruh di perusahaan. Tapi dia mampu membangkitkan energi, membangkitkan kesatuan, membangkitkan kepercayaan diri di masyarakat, membangkitkan ekonomi sekitar, dan membangkitkan adanya wisata baru. Bayangkan, kalau kita sebagai sarjana merasa sombong, merasa gagah, kalau kita memang harus kerja di kantor. Oh no bro, kita sarjana adalah harus menyelesaikan solusi, memecahkan solusi. Mari kita kembali ke desa, kita bangun desa kita bimbing masyarakatnya, kita memulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita, terdekat kita, pemudanya dan sebagainya. Buat perpustakaan di sana kecil-kecilan sampai menjadi besar. Buatlah suatu gedung yang fungsinya nanti UMKM akan presentasi. Ajak mereka belajar untuk mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan ide pemikirannya. Ajak mereka belajar untuk menulis. Itulah gunanya sarjana. Maka dari itu cita-cita saya menciptakan namanya 1000 ilmu adalah untuk menciptakan tatanan politik, tatanan ekonomi, tatanan usaha di desa. Kenapa awalnya di desa? Karena di desa akan lebih mudah dikontrol ketimbang orang-orang kota. Karena orang-orang kota apa? Orang-orang kota merasa memang pertama mereka sibuk dengan pekerjaannya. Kedua mereka karena sudah berpendidikan, mereka menganggap bahwasanya mereka lebih pintar. Orang-orang kota lebih banyak tahu. Oh saya tahu gini. Oh saya tahu ini. Oh saya tahu ini. Mereka lebih sok tahu. Bagaimana ketika orang-orang desa? Kemungkinan besar mereka akan lebih mudah dikontrol. Kemungkinan. Tapi tidak ini juga teman-teman. Karena ada beberapa desa yang memang
Tidak mau diajak maju karena apa? Ya, isinya adalah orang-orang tua, tidak ada orang-orang yang muda. Kenapa begitu teman-teman? Ya karena tadi ada sebuah paradigma di mana kekayaan adalah kebahagiaan. Sehingga anak-anak muda lebih memilih untuk pergi ke kota. Menjadi buruh di industri, mereka punya gaji yang tetap. Mereka berharap untuk menjadi orang kaya, kembali ke kampung, bangun rumah dan hidup tua. Seperti itu terus. Sehingga tidak ada regenerasi di desa. Sampai pada akhirnya sebuah industri akan datang ke desa. Dan para pemuda yang tadi dari kota, ada industri di desa, kita kerja ke desa. Bangkitlah industri-industri lainnya, akhirnya tempat kita menjadi kota. Yang dulunya desa akhirnya menjadi kota. Ketika menjadi kota, kita akhirnya tidak memiliki tanah sendiri teman-teman. Kita tidak memiliki kedaulatan sendiri. Kita berpangku terhadap industri, terhadap MNC. Ketika kita terikat dengan MNC, ketika kita memang tidak ada kerjaan lain, seperti di Jakarta kita tahu, yang dulu orang mungkin bisa nanam padi, sekarang nggak ada mungkin karena nggak ada tempatnya lagi, karena semua jadi gedung, semua jadi tempat industri dan sebagainya. Bayangkan kalau seandainya desa kalian akan seperti itu, kalian mau ngapain? Kalian semua harus beli, kalian harus ke toko-toko, kalian harus beli ini semuanya sayuran. Nah, ketika semua desa menjadi seperti itu, terus kita mau dapat dari mana? Apakah kita harus selalu impor? Kalau selalu impor berarti kita harus perlu duit. Nah, duit tersebut kita ambil dari mana? Ya dari kita kerja keras. Nah, kalau seandainya kita punya petani, yang masih muda punya petani, cara pertanian yang baik seperti ini. Ya udah kita pakai industri agar bisa memotong seperti ini. Kita buat kelompoknya. Kita ajak masyarakatnya seperti ini. Perumahan A nanam apa, perumahan B nanam apa, kelompok A, kelompok ini. Kemudian kita industrikan, kita taruh kemana pasarnya. Kita keliling di desanya. Tapi jangan semua kita tahu teman-teman. Kita kasih tahu. Bapak kelompok ini nanam sayur-sayuran ini. Yang lain ikan. Yang lain ini buah. Yang lain sebagainya. Sehingga apa? Tidak ada terjadinya bentrok. Ya makanya diperlukanlah sebuah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik telah diajarkan di dunia pendidikan. Sehingga mari saya ajak teman-teman. Semua yang ada di sini yang pernah kuliah. Yang pernah mengenyam pendidikan. Mari kita pulang ke desa. Kita bangun desa kita. Kita bangun mimpi Indonesia sejahtera di tahun 35. Atau mungkin lebih cepat. Mungkin 2025 kita sudah lebih sejahtera lagi. Kita bangun mimpi tersebut bersama-sama. Karena Indonesia adalah milik kita semua. Bukan milik presiden. Jadi kita ada tanggung jawab untuk menjadikan Indonesia sejahtera teman-teman. Oleh karena itu mari bersama-sama kita saling menghargai semua pekerjaan. Kita saling menghargai orang-orang. Jangan ada diskriminasi yang mungkin membuat anak-anak muda tidak mau terjun menjadi seorang petani. Saya Jatmiko, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.